Kalau siang nanti Punten Ustaz mohon ditutup dengan doa kepada Ustaz kami bersilakan. Ibu-ibu bapak silakan tarik nafas, tahan sebentar, lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya. Kita bisa bernafas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah, tak lain tak bukan merupakan nikmat, rahmat, karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah yang telah kita baca tadi di dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kau mau dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kau mau dustakan? Diulang-ulangi sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur manakala diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah, dan bersabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah semuanya baik solih solihah, baik hati, dermawan. Pastinya nggak sombong. Tapi rasanya salam saya yang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Ada yang bilang cakep nih? Cakep. Wah, kalau bilang cakep yang kompak ngapa? Salam rindu takkan pernah layu. Cakep. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung, dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Kalau nggak marah-marah, kalau nggak gibah, kalau nggak ngerumpi, kalau nggak somse, kalau nggak punya sifat kikir, bail, pelit, medit, koret, kedengkut, sambilikarian. Ini cara awalnya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah hari ini atas nikmatkan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Karena itu jadikanlah ini betul-betul sebagai prinsip hidup kita. Karena setiap salat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu pula doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya dan ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Nah ini kayaknya perlu diulangi lagi nih ya. Itu Mas Arif ya. Saya ulangi ya Pak ya, Mas Dardi ya, Bu.
Kenapa ya? Kenapa ya? Karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Jadi kalau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Kita bersyukur kepada Allah, ikut bersyukur dan senang kita bisa menghadiri undangan yang berbahagia, yaitu Mas Arif Lukman Hakim dan Mbak Niken Desila Utami. Insyaallah setelah ini, syukuran ini, kita doakan Mas Arif dan Mas Arif atau Bang Arif ya? Arif aja Bang. Ya, Bang Arif atau Mas Arif dengan Niken, insyaallah keduanya setelah ini akan lebih diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangganya akan lebih harmonis ya. Dan betul-betul landasannya saling mencintai karena Allah, sehidup sesurga. Jangan sampai mati aja, saling mencintai karena Allah, sehidup surga. Itu yang melanggengkan dan mengharmoniskan rumah tangga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya yakinnya ini adalah acara tasyakuran 4 bulan. Jadi saya yakin nanti itu bayinya kalau nggak putra putri, itu saya yakin. Belum di USG ya. Tapi saya yakin pokoknya kalau nggak putra putri ya. Ada loh yang pinginnya putra, ternyata yang diberi putra betul gitu. Ada yang pingin yang putri, malah dikasih putra. Allah Akbar. Tentunya yang kita hormati kedua keluarga besar dari Bapak Edi Lazwardi dan Ibu Desi Rohana. Semoga Bapak dan Ibu makin harmonis juga Pak ya. Ini cucu yang keberapa Pak? Kita calon cucu yang keberapa ya? Calon cucu yang pertama ya. Kalau yang kedua dari Bapak Lasina dan Ibu Siti Komaria, ini cucu yang keempat. Keempat ya. Saya udah tanya kok tadi. Kita doakan dua keluarga besar dari keluarga Bapak Edi Lazwardi dan Ibu Desi Rohana dan Bapak Lasina dan Ibu Siti Komaria. Dua keluarga besar ini adalah keluarga yang betul-betul diberi kebaikan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juganya yang berbahagia adalah Mbak Niken dan Bang Arif, Mas Arif pun semakin baik dan berkah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sehat semua? Sehat semua? Ibadahnya lancar? Alhamdulillah. Tanpa sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri, anak cucu panjenengan semua makin baik, solih solihah. Amin. Sebelum tausiah, saya ingin kasih doa dulu. Lazimkan doa ini, kehidupan kita insya Allah akan jauh lebih baik, diberi keberkahan, ketenangan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbi. Boleh ikutin saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Boleh lebih semangat dengan penghayatan Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Aminnya mana? Lama banget dari siapa yang dulu, Masya Allah. Tadi Bu Dia menyebut Az-Zahra. Saya terakhir ketemu Az-Zahra itu sekitar 8 tahun yang lalu.
Dan setelah ini insya Allah saya akan diundang. Insya Allah ya. Semoga ibu-ibu yang hadir semuanya ini ya adalah hamba-hamba Allah yang insya Allah selalu istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran. Amin. Bapak Ibu, sebelum kaitannya dengan tasyakur 4 bulan, itu perlu diketahui di dalam Al-Quran Allah menjelaskan anak ada 4 macam. Boleh ditulis, boleh dicatat, diingat-ingat karena nanti semester keluar. Yang pertama, anak itu sebagai zinatul hayati dunia. Zinatul hayati dunia, anak sebagai dekorasi dunia. Cukup baik terpandang dalam pandangan manusia, dalam pandangan masyarakat. Enak ya jeng, anaknya pendidikannya tinggi, sarjana, hanya mengangkat sifatnya duniawiah saja. Tapi sebenarnya anak ini kurang baik sama orang tuanya. Dan kita berlindung jangan sampai anak kita hanya seperti itu. Dipandang luarnya baik, tapi dalamnya kurang baik. Seperti buah manggis. Buah manggis itu nampaknya hitam, dalamnya putih. Mestinya begitu ya Bu ya. Jangan seperti buah yang nampaknya halus tapi dalamnya semerawut. Jangan begitu. Yang kedua, anak sebagai fitnah. Anak sebagai fitnah ini anak yang selalu mendatangkan masalah. Nggak nyenengin orang tuanya, malah nyusahin orang tuanya. Ada apa ada? Berlindung kita kepada Allah, jangan sampai punya anak yang mendatangkan fitnah dan masalah. Ada kiatnya nanti insya Allah. Yang ketiga, ini na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik, anak sebagai aduun, anak sebagai musuh. Yang dirusak bukan hanya hartanya orang tuanya, tapi sampai berani melawan sama orang tuanya. Bahkan ada na'udzubillah min dzalik, anaknya sampai ya melakukan kekerasan terhadap orang tuanya. Itu memang ada dalam Al-Quran disebutkan anak sebagai aduun, anak sebagai musuh. Nah yang keempat, seperti tadi ayat yang dibacakan oleh Mbak Niken dan Mas Arif tadi adalah yaitu anak sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata, penentram hati, anak yang baik, solihah. Bapak Ibu, yang terpenting punya anak itu solihah. Soal laki, soal perempuan tidak masalah. Yang penting anaknya baik, solihah. Laki perempuan tidak sama. Jelas laki perempuan berbeda. Kelaminnya, tanggung jawabnya, persaksiannya, perwaliannya, warisnya, akikahnya berbeda. Yang penting solihah. Laki perempuan sama saja hamba Allah. Laki perempuan sama saja hamba Allah. Gitu ya. Enggak sih, belum pas saja Bu. Nah, gimana caranya kiatnya untuk punya anak yang baik, solihah? Tapi sebelumnya kiatnya sudah diawali dengan tasyakuran. Kenapa kok di 4 bulan ngambilnya? Kok enggak di 7 bulan? Kok enggak di 8 bulan? Kenapa? Kenapa kok ngambilnya 4 bulan? Ya pinginnya 4 bulan kok. Emang kalau ngambil di 5 bulan enggak boleh? Nah, yang larang siapa? Saya mau tanya sebelumnya Bapak Ibu, maupun dan terutama ibu-ibu ini yang sudah kawakan lama. Dulu panjenengan waktu hamil yang dibaca surat apa? Yusuf. Gak apa-apa. Kenapa yang dibaca surat Yusuf? Biar ganteng. Sebenarnya masalah ganteng tidak itu kaitannya adalah bagaimana takdir Allah, ketentuan Allah. Tapi biasanya sangat dipengaruhi, ganteng, cakep tidaknya sangat dipengaruhi dengan bahannya. Iya, makanya dengan bahannya.
Kok yang dibaca kok surat Yusuf? Kenapa? Pertanyaannya, kok yang dibaca nggak surat Muhammad? Bukankah Nabi yang rahmatan lil alamin? Nabi yang wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi yang memiliki akhlak yang sangat mulia, budi pekerti yang sangat tinggi. Nabi yang ahli syafa'ah, khataman nabi wal mursalin. Kok yang dibaca nggak surat Muhammad? Nabi Yusuf itu cakep gantengnya di zamannya, sedangkan Nabi Muhammad adalah tola al-badru, bagaikan bulan purnama, bukan hanya sekedar bulan. Kalau membaca surat Yusuf harus mengikuti episode kehidupan Nabi Yusuf loh. Ibu pingin punya anak seperti Nabi Yusuf, umur 7 tahun dijeburin sumur. Loh, begitu kok sejarahnya. Umur 17 tahun di penjara karena fitnah. Kok nggak kepingin punya anak seperti Nabi Muhammad? Lah pertanyaan saya, ketika ibu hamil, kemudian ibu misalkan baca surat Al-Baqarah, apa artinya Al-Baqarah? Terus anaknya? Nah, ini kan berarti butuh pemahaman. Lah, ya kalau Al-Baqarah, kalau ibu ketika hamil yang dibaca misalkan surat Al-Jin, itu kan ada surat Al-Jin, terus nanti anaknya bisa menghilang begitu. Nah, inilah yang kebiasaan di masyarakat kita tanpa pemahaman. Semua ayat itu dibacakan sama saja, berdoa. Tapi ada hal yang paling penting harus diperhatikan khususnya untuk Mbak Niken dan Mas Arif, kaitannya dengan menyiapkan kelahiran anak. Bagus, hari ini sudah diawali dengan syukur. Rasul mengatakan, kalau kalian diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, bersyukur. Kalau diuji dengan yang tidak menyenangkan, bersabar. Saya mau tanya, biasanya yang gak sabaran itu ibu-ibu atau mama? Sama aja. Biasanya yang suka marah-marah ibu-ibu atau mama? Sama aja, Bapak. Loh kan, malah terus tunjukkan marahnya, astagfirullah. Baik, tapi alhamdulillah di sini hamba-hamba Allah yang semuanya solih-solihah. Semuanya di sini insya Allah hamba-hamba Allah yang solih-solihah. Tiap malam tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan.